Halo teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori feminisme. Adapun pembahasannya yaitu yang pertama pengertian, yang kedua contoh penerapan, nah yang terakhir analisis penerapan. Pengertiannya yaitu teori feminisme adalah perluasan feminisme ke dalam wacana teoretis, fiksi, atau filosofis. Ini bertujuan untuk memahami sifat ketidaksetaraan gender. Feminisme sebagai sistem gagasan, sebagai kerangka kerja, dan studi kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang berevolusi dari perspektif yang berpusat pada perempuan. Ini sejarah panjang sebagai cermin dari tanggung jawab tentang bagaimana mewujudkan keadilan bagi umat manusia menjadi kenyataan. Laki-laki dan wanita di bidang politik, ekonomi, dan sosial, atau gerakan yang berorganisasi yang memperjuangkan hak-hak serta kepentingan kaum wanita. Artinya, sebagai sebuah teori, feminisme ini tidak harus identik dengan perjuangan kaum perempuan, melainkan feminisme juga banyak dipraktekkan oleh kaum pria, sehingga lahirlah terminologi Malay feminis. Istilah Malay feminis di Indonesia masih tergolong baru dan belum begitu akrab. Terminologi ini muncul tak kala feminisme mulai merambah ranah studi yang intensif pada pengembangan wacana yang kritis dan analisis atas masalah feminis laki-laki. Feminisme pria, atau disebut dengan Malay feminis, adalah sebutan bagi kaum laki-laki yang ikut berjuang melawan penindasan terhadap perempuan. Mereka juga sering disebut sebagai kelompok pro-feminis. Kelompok dan pandangan Malay feminis muncul karena adanya gerakan kaum feminisme yang menolak keterlibatan laki-laki dalam penyetaraan masalah gender. Sesungguhnya, kaum laki-laki pun bisa menjadi feminis sepanjang sikap dan tingkah lakunya menunjukkan penghargaan atau penghormatan perempuan. Feminis dalam puisi Abdul Wahid. Contoh penerapannya, wacana gerakan feminis atau isu gender adalah tema yang belakang menyeruak dan ramai diperbincangkan. Namun, belum satupun kritis sastra yang menelaah tema ini dalam perpuisian Abdul Wahid. Selama ini, kritis sastra feminis pada puisi selalu mengambil objek puisi karya penyair perempuan. Di kursus feminisme, dalam puisi seolah hanya milik penyair perempuan. Padahal, sesungguhnya di kursus feminisme juga banyak diangkat dalam perpuisian penyair pria. Sesungguhnya dari kitab puisi TK, penulis menemukan banyak puisi yang mengangkat tema feminisme. Di kursus feminisme, dalam perpuisian Abdul Wahid, ini tidak ditampilkan secara banal, dengan melancarkan gugatan-gugatan atau kritik atas budaya patriarki. Dalam kitab puisi TK ini, setidaknya ada 2 puisi naratif yang secara tegas mengangkat 2 isu berbeda terkait ketimpangan gender. Pertama adalah puisi berjudul Istri yang Melati. Puisi ini bercerita tentang problem rumah tangga yang berujung pada tindak kekerasan atau disebut dengan KDRT. Yang kedua adalah puisi yang berjudul Wanita yang Mengandung 9 Purnama. Narasi puisi yang kedua ini mengangkat isu poligami. Adapun analisis penerapannya yaitu yang pertama ada KDRT. Sekali lagi, feminisme dalam kitab puisi ini tidak dikonstruksi dengan citraan yang secara langsung membela kaum perempuan. Aku lirik atau penyair justru membuat konstruksi feminisme secara berbalik. Ia tidak langsung membela nasib perempuan melalui narasi-narasi puisi secara ketat. Akan tetapi, aku lirik secara terang-terangan memposisikan perempuan pada posisi yang tertindas. Hal ini terlihat pada puisi yang berjudul
istri yang melatih. Narasi pada puisi ini mengangkat tema tentang KDRT. Adapun bunyi puisinya yaitu, ketika kemarau belum juga reda, seorang lelaki dengan hati ranggas justru meniup-niup bara dalam rumahnya. Serakah Seraka daun kering di halaman ditimbunkan angin, dan lelaki itu memindahkan bara di tengahnya. Ialah hati yang dipenuhi dengan tanpa alasan, keraguan pada debu yang telah ditiup piru. Kesembilah purnama rahim istrinya. Petikan puisi di atas merupakan bait pertama dari 6 bait puisi yang dituliskan tahun 1995. Secara lengkap, puisi ini berkisah tentang nasib perempuan yang berposisi sebagai istri yang tengah hamil. Bagi perempuan yang berstatus istri merupakan kodrat. Kehamilan adalah anugerah kebahagiaan seorang istri atau calon ibu. Adapun yang kedua yaitu poligami. Isu feminisme yang kedua yang diangkat oleh Aku Lirik adalah wacana poligami. Selama ini, selain KDRT, poligami dianggap sebagai masalah besar yang harus segera diselesaikan dalam rangka penyetaraan gender. Bahkan, poligami menjadi salah satu target arah gerakan feminisme. Poligami telah dijadikan musuh bersama gerakan feminisme. Baik, terima kasih. Semoga penjelasan saya dapat dipahami dan maaf jika ada kesalahan.